Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulot. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Nissan Livina yang tipe VL Matic warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Nissan Livina. Bagi informasi, untuk mobil Nissan Livina yang tipe VL ini merupakan tipe tertinggi. Jadi di bawahnya masih ada tipe VE, kemudian ada tipe EL dan tipe E standar. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mas Lanang. Beliau adalah marketing untuk mobil Nissan untuk wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, untuk lokasi dealernya ada di Nissan Solo Baru. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,75 meter. Kemudian untuk tingginya 1,7 meter dan untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,51 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Lanjut ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan di sini ada logo Nissan berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk grill utamanya desainnya seperti ini, model honeycomb, dan untuk bagian sampingnya di sini terdapat list warna chrome. Untuk bagian sampingnya di sini juga dilengkapi dengan list model piano black. Nah, untuk bagian atas di sini terdapat dua buah lampu LED, fungsinya sebagai lampu senja. Untuk bagian atas juga terdapat lampu LED TRL. Lalu untuk lampu utamanya ada di bagian tengah. Nah, ini untuk lampu utamanya menggunakan lampu jenis bolam. Untuk bagian bawah ada lampu sen, lampu bolam juga. Dan di bagian ujung, nah di sini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Untuk fog lampnya juga menggunakan lampu jenis bolam. Lalu untuk front undercut di sini warnanya warna silver, kombinasi warna hitam. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping untuk mobil Nissan Livina yang tipe VL Matic warna putih tahun 2022. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini jendelanya sudah menggunakan list warna bodi berwarna putih, untuk pilar B-nya warna hitam. Lalu untuk list bagian bawahnya di sini warna chrome. Untuk handle pintu menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Kemudian untuk spionnya di sini juga covernya warna chrome dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujungnya. Serta kalau untuk bagian bawahnya di sini polos. Lanjut ke bagian samping. Nah, untuk velgnya di sini sudah menggunakan model dual tone. Untuk velgnya di sini berukuran 16 inci. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Dunlop dengan ukuran 205/55. Untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi rem cakram. Kemudian untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis McPherson. Nah, untuk tampilan sampingnya seperti ini. Untuk mobil ini memiliki ground clearance 205 mm. Lanjut ke bagian samping belakang. Untuk bagian kaca samping sudah dilapisi dengan kaca film merek Solarguard. Lalu kalau untuk tangki BBM-nya ada di sebelah kiri. Nah, ini kapasitasnya 45 liter menggunakan bahan bakar jenis bensin. Lalu kalau untuk ban belakang di sini pengeremannya standar. Nah, untuk suspensi menggunakan jenis torsion beam. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya. Kebetulan untuk tempat parkirnya ini agak mepet. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas untuk mobil Nissan Livina ini antenanya masih menggunakan antena model South Pole atau antena pendek standar. Lalu untuk bagian belakangnya di sini dilengkapi dengan spoiler warna bodi berwarna putih. Untuk bagian tengah di sini ada Hikmah stop lamp, fungsinya sebagai lampu rem. Dan kalau untuk kaca belakang di sini polos, belum ada rear defogger. Serta untuk bagian tengah di sini sudah dilengkapi dengan wiper. Untuk lampu belakang, nah desainnya seperti ini menggunakan desain model L. Untuk lampunya lampu LED, untuk lampu remnya lampu bolam, kemudian lampu sennya juga bolam. Lanjut ke bagian backdoor. Untuk bagian tengah di sini ada logo Nissan berwarna chrome. Dan untuk bagian bawahnya di sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur untuk fitur keselamatan. Untuk sebelah kiri backdoor di sini ada emblem Livina warna chrome, serta untuk bagian kanannya, nah di bagian ujung sana di sini terdapat emblem VL warna chrome. Serta untuk fitur keselamatan untuk bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Lalu untuk bagian bawah di sini terdapat reflektor model horizontal, dan untuk rear undercutnya warna silver. Serta untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Nah, ini untuk ban serep yang digunakan menggunakan jenis ban serep standar atau velg kaleng. Untuk ukurannya sama berukuran 16 inci. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, berhubung sebelah kanannya agak mepet untuk lokasi parkirnya, jadi kita mulai dari sebelah kiri dulu. Nah, di sini kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trim mobil Nissan ini didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan, bagian atas menggunakan bahan jenis plastik, ada aksen jahitan untuk menambah kesan mewah. Lalu untuk bagian tengahnya di sini armrestnya juga menggunakan bahan plastik.
Di bagian tengah di sini ada aksen wood panel berwarna hitam, dilengkapi dengan list warna silver. Untuk handle pintu bagian dalam warna chrome. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada window lock, central lock, dan power window sudah auto pada seat driver. Di belakangnya ada laci penyimpanan, serta untuk bagian bawah di sini terdapat 2 buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk tipe VL ini untuk menyalakan mesin sudah menggunakan tombol start stop engine, lalu di sebelahnya ada tombol untuk pengaturan spion elektrik lengkap dengan folding, serta untuk bagian bawah ada tombol stability control, ada laci penyimpanan dengan cover, serta ini tuas untuk membuka kap mesin, dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Nah, kita lanjut ke bagian cluster meter. Untuk cluster meternya sebelah kiri ada indikator RPM, lalu untuk bagian tengah ada MID, dan sebelah kanan ada indikator speedometer. Untuk setirnya sendiri di sini untuk bagian tengah terdapat logo Nissan berwarna chrome, kemudian sebelah bawahnya ada airbag untuk fitur keselamatan, dan ini ada audio steering, ada pengaturan volume dan pengganti channel. Di bawahnya ada voice command dan juga Bluetooth handsfree, serta untuk setirnya ini untuk bagian atas sudah dilapisi dengan balutan kulit. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas wiper, dan di sebelah kanan ada tuas lampu, serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering. Untuk pengaturannya sangat lengkap. Nah, dari bagian setir kita lanjutkan ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini sudah ada head unit. Untuk head unitnya menggunakan model double tint touchscreen. Untuk head unitnya ini sangat komplit karena sudah terkoneksi dengan smartphone juga. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada tombol hazard dan juga 2 buah kisi AC. Untuk pengaturan AC-nya manual, ini ada pengaturan arah hembusan. Kalau yang bagian tengah ini untuk kecepatan kipas, dan lalu untuk bagian bawahnya di sini ada tombol untuk air circulator, serta untuk bagian bawah laci di sini dilengkapi dengan 1 buah slot USB dan juga 1 buah power outlet. Nah, sampingnya ini untuk USB. Kemudian ini ada laci penyimpanan. Di bawahnya masih ada laci penyimpanan lagi. Jadi laci penyimpanannya cukup banyak. Untuk transmisi di sini menggunakan transmisi matic model conven dengan 4 percepatan, serta untuk handrem menggunakan handrem model mekanik masih standar. Di sampingnya ada 2 buah cup bottle holder, serta untuk bagian belakangnya ada konsol box. Lanjut ke bagian depan. Nah, ini untuk bagian samping sudah ada speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Di bagian tengah di sini ada aksen wood panel warna hitam. Lalu di sini untuk bagian bawahnya ada laci penyimpanan terbuka, serta ini ada laci penyimpanan tertutup atau glove box. Untuk tampilan door trim kurang lebih sama seperti pintu utama, jadi dominasi oleh warna hitam dengan aksen wood panel warna hitam. Untuk bagian atas ada assist grip modal retract. Kemudian untuk headroomnya ini jaraknya sekitar 5 jari lebih, jadi untuk headroomnya sangat longgar. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin, ada covernya juga. Kalau untuk lampu kabin bagian tengahnya di sini masih standar. Lalu untuk spion bagian tengah juga sama menggunakan model standar, tapi sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Dan untuk sisi pengemudi ini dilengkapi dengan tiket holder. Untuk bagian samping polos, dan untuk sabuk pengamannya model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Kita lanjut ke bagian jok. Nah, ini untuk joknya menggunakan bahan berwarna hitam. Yang menarik untuk tipe VL ini sudah menggunakan jok bahan kulit. Jadi untuk materialnya kualitasnya sangat bagus. Ini untuk bahannya bisa kita lihat cukup tebal. Nah, dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Di sini untuk baris keduanya kita mulai dari tampilan door trim. Nah, untuk tampilan door trimnya di sini kurang lebih sama seperti pintu utama, jadi dominasi oleh warna hitam dengan aksen wood panel di bagian tengah. Untuk materialnya bahan plastik semua. Lalu untuk bagian sini handle pintu bagian dalam warna chrome. Untuk bagian tengah ada tombol power window dengan cover piano black, serta di bagian bawah ada 3 buah cup bottle holder, dan di ujung ada speaker utama. Kita lanjutkan. Untuk AC-nya sudah menggunakan AC double blower. Kemudian untuk bagian samping ada assist grip motor retract. Untuk lampu kabinnya standar. Nah, ini untuk jok baris keduanya kapasitas 3 orang penumpang dengan 2 headrest. Untuk bagian tengahnya juga sudah dilengkapi dengan armrest. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Dan untuk posisi duduknya bisa kita lihat ini masih bisa maju lagi. Kalau majunya maksimal segini, lututnya masih aman. Kalau kita mundur paling maksimal, nah ini segini, mungkin jaraknya sekitar 5 jari. Ini untuk joknya sangat longgar. Kemudian untuk lebarnya ini kalau dimuati 3 orang dewasa masih sangat memadai. Serta untuk fitur fungsional di sini kosong. Kalau di belakang sini ada laci penyimpanan, samping sana juga ada laci penyimpanan. Nah, dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Untuk akses menuju ke baris ketiganya sudah sangat mudah karena sudah model mount stumble, jadi sudah bisa dilipat secara full. Nah, ini untuk jok baris ketiganya kapasitas untuk 2 orang penumpang dilengkapi dengan 2 buah headrest juga. Kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, ini sekarang kita tegakkan sandarannya.
Untuk posisi lutut bagian baris ketiga ini masih sangat aman. Ini untuk ukuran dewasa masih sangat longgar. Ini untuk bahannya juga tersangga dengan baik. Lalu untuk lebarnya kalau dimuati oleh 2 orang dewasa juga masih sangat aman. Untuk fitur fungsional di bagian samping di sini ada 1 buah cup bottle holder, lalu untuk bagian atas di sini ada laci penyimpanan serta ada 1 buah power outlet, dan di bagian atas ada assist grip motor retract. Untuk sebelah kiri juga sama, di sini dilengkapi dengan assist grip motor retract, dan untuk bagian bawahnya di sini ada laci penyimpanan serta untuk bagian bawah terdapat 1 buah cup bottle holder. Nah, untuk headroomnya yang baris ketiga ini kapasitasnya sekitar 4 jari, jadi untuk headroomnya masih sangat longgar. Ini untuk bagasinya juga longgar. Karena tadi untuk pintu bagasinya mepet sekali dengan bagian palang, jadi belum bisa dibuka dari belakang. Nah, jadi kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Sebagai informasi, untuk mobil Nissan Livina ini sebenarnya total secara garis besar ada 4 tipe. Tipe pelan standarnya tipe E, kemudian tipe tengahnya ada tipe EL, lalu di atasnya lagi ada tipe VE, dan tipe tertinggi ada tipe VL. Tapi kalau di tempat kami di Solo, untuk yang tipe paling laris adalah yang tipe VL ini. Nah, dari bagian belakang sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Nissan Livina ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Nah, ini untuk yang sebelah kanannya cukup longgar kalau misalnya kita buka bagian kap mesin. Supaya lebih jelas kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu. Untuk tuasnya jangan lupa ada di bagian bawah sini. Nah, untuk mobil Nissan Livina yang tipe VL ini banyak diminati karena fiturnya sudah paling lengkap. Salah satu yang belum ada di kompetitornya adalah masalah jok kulit, karena untuk mobil Nissan Livina yang tipe VL ini sudah dilengkapi dengan jok kulit. Selain itu, fitur-fiturnya yang lain juga sudah sangat lengkap seperti fitur start stop engine dan sejenisnya. Nah, ini biasanya menjadi pertimbangan kenapa untuk konsumen lebih memilih yang tipe VL ini. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk bagian bawah kap mesin sudah rapi, dicat warna bodi, dilengkapi dengan peredam. Kita kembali ke mesin. Untuk mesinnya tenaga yang dihasilkan juga cukup besar, mampu mencapai di angka 104 PS pada 6000 rpm, dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 141 Nm pada 4000 rpm. Nah, salah satu yang paling menarik dari mobil ini untuk transmisi maticnya masih menggunakan model konven, karena kalau yang merek lain sudah beralih ke CVT semua. Jadi bagi Anda yang menyukai transmisi matic model konven, ini merupakan pilihan yang paling tepat. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Nissan Livina yang tipe VL Matic warna putih tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Nissan Livina. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Nissan Livina semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Cicil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.